Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang wah, inspiratif banget. Ini soal gerakan dari bawah, dari masyarakat biasa, dan kita akan lihat semuanya lewat kacamata salah satu tokoh kuncinya. Nah, kalimat dari Siti Pujiasi ini dia intinya. Ini tuh cerita soal air, soal kearifan lokal, dan soal para perempuan yang gigih banget menjaganya. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini berpusat pada seorang mahasiswi namanya Siti Puji Asih. Siapa sangka, sebuah tugas kuliah biasa justru membawanya ke sebuah panggilan hidup yang, ya ampun, nggak pernah dia bayangin. Jadi gini, waktu pandemi dan semua orang terkunci di rumah, Siti Puji Asih yang waktu itu mahasiswi antropologi malah nemuin dunia baru. Lewat sebuah proyek kampus yang serba online, dia kenalan sama sebuah komunitas yang akhirnya mengubah total arah hidupnya. Coba deh bayangin bedanya. Siti Pujiasih ini kan asalnya dari Temanggung, daerah yang adem, subur, airnya banyak. Tapi takdirnya malah membawa dia ke Gunung Kidul. Landscape-nya itu loh, panas, kering, dan punya masalah kekurangan air yang luar biasa. Nah, mungkin ada yang nanya, karst itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja tanah di Gunung Kidul itu kayak spons raksasa. Jadi meskipun hujan turun deras, airnya tuh nggak ngumpul di permukaan. Langsung amblas, meresap jauh ke dalam tanah. Ini yang bikin setiap tetes air di permukaan jadi berharga banget. Tapi justru dari tantangan berat inilah lahir sebuah solusi yang keren banget. Namanya Resan, sebuah gerakan sukarela yang bikin Siti Pujiasi ini jatuh cinta dan akhirnya mutusin buat gabung. Yang bikin Resan ini beda itu ya, ini bukan organisasi resmi, yang ada kantornya, ada jabatannya, sama sekali bukan. Ini murni gerakan yang hidup dari semangat para relawan, orang-orang yang peduli. Dan namanya aja udah keren banget. Udah nyeritain semuanya. Rekson itu dari bahasa Jawa. Rekso artinya menjaga dan rekso itu pohon. Jadi ya, mereka ini adalah para penjaga pohon. Pohon-pohon raksasa yang jadi pelindung sumber mata air. Dan ini bukan asal tanam pohon loh ya. Mereka ini fokus ke jenis-jenis tertentu kayak beringin atau trembesi. Tahu kan? Pohon-pohon raksasa yang kanopinya lebar, yang akarnya itu kuat banget buat megang air di dalam tanah. Nah, ini nih yang penting banget. Ini soal perubahan cara pandang. Buat gerakan Resan, nilai sebuah pohon itu bukan diukur dari, wah kayunya bisa dijual berapa ya? Tapi dari berapa banyak kehidupan yang bisa ditopang oleh pohon ini. Beda banget kan? Oke, sekarang kita lihat siapa sih sebenarnya orang-orang di balik gerakan hebat ini. Kita bakal ngintip peran para perempuan yang seringnya nggak kelihatan, tapi ternyata jadi kunci dari semuanya. Iya, emang kalau kita lihat sekilas, yang kerja fisik di lapangan itu kebanyakan bapak-bapaknya. Tapi, di balik itu semua, yang jadi dapurnya, yang jadi tulang punggungnya, ya para perempuan. Peran mereka ini ada dua, tapi dua-duanya sama pentingnya. Ada yang ngasih dukungan dari belakang layar, dari rumah, kayak nyiapin logistik makanan buat relawan. Tapi, ada juga yang makin kesini makin banyak yang ikut terlibat langsung di lapangan. Dan disinilah peran Siti Puji Asih jadi contoh yang pas banget. Dia ini perwujudan dari peran baru perempuan di gerakan ini. Pakai keahliannya nulis, bikin dokumentasi, dia bawa cerita resenan ini ke dunia maya, bikin suaranya kedengaran lebih kencang. Jadi, resan ini bukan cuma soal nanam pohon. Oh, jauh lebih dari itu. Yang mereka lakukan itu sebenarnya jauh lebih dalam. Mereka itu lagi menghidupkan kembali kearifan-kearifan kuno yang hampir aja kita lupakan. Contohnya tradisi ngelangse. Kelihatannya sederhana ya, cuma melilitkan kain di pohon. Tapi ini tuh simbol yang kuat banget. Dengan didandani kain, pohon itu jadi punya status sakral. Jadi nggak ada yang berani nebang. Ini cara yang cerdas banget buat konservasi, pakai pendekatan budaya. Nah, yang ini bener-bener menurut saya jenius banget. Mereka mengubah festival, namanya Festival Telaga, jadi proyek restorasi lingkungan raksasa. Bayangin, warga bareng-bareng nyebar campuran tanah liat sama kotoran sapi di dasar telaga yang kering. Terus, pas mereka rame-rame masuk buat nangkep ikan pakai tangan, injakan kaki mereka itu secara alami memadatkan lapisan tadi. Bikin telaganya jadi kedap air lagi. Luar biasa kan? Artinya apa? Mereka itu lagi memulihkan kerusakan akibat pengerukan zaman modern. Mereka menyembuhkan alam bukan pakai teknologi canggih jutaan dolar, tapi pakai ilmu warisan nenek moyang. Keren banget. Dan hasilnya nggak berhenti di Gunung Kidul aja. Sama kayak kita lempar batu ke air, dampaknya itu bikin riak yang nyebar kemana-mana. Pengaruh resen ini menginspirasi banyak komunitas lain.
Resan ini udah kayak jadi template sukses gitu. Ide-idenya mulai dicontoh sama kelompok lain, mulai dari teman-teman di Sumba, sampai lahir gerakan-gerakan serupa kayak Lemah Teles di Kulon Progo dan Akar Napas di Bantul. Dan menurut Siti Puji Asih, ini dia kuncinya. Kunci perubahan jangka panjang itu ya ini. Semua itu mulainya dari satu orang yang sadar, dari kesadaran pribadi. Nanti pelan-pelan itu akan menular dan jadi kesadaran bersama. Lalu gimana ke depannya? Visi mereka ini keren banget. Mereka mau gabungin dua dunia, aksi nyata di lapangan, sama kekuatan media sosial modern. Tujuannya ya buat menginspirasi generasi yang lebih muda. Jadi, kalau kita lihat lagi cerita Siti Puji Asih dan Rezan ini, pelajarannya dalam banget. Kesadaran satu orang aja yang awalnya cuma dari tugas kuliah, ternyata bisa tumbuh jadi gerakan besar yang melindungi dunia kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira aksi kecil apa ya yang bisa kita mulai di lingkungan kita sendiri hari ini